kadang-kadang dipandangnya ya orang Asia itu Inggrisnya kurang bagus dan mungkin ya dikiranya kalau menjadi seorang terapis itu kan harus mempunyai pendidikan yang lumayan dan juga harus fluent dalam berbahasa dan budaya orang lokal ya. Jadi I was made for you. Look at me. hai guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Welcome di channelnya Kak Sas dan welcome back untuk kalian yang udah biasa nongkrong bersama Kak Sas. Lama Kak Sas nggak bikin video duduk seperti ini ya, karena kesibukan Kak Sas itu luar biasa sebagai seorang istri, mama dan juga kerja ya. Anyway, hari ini Kak Sas baru saja antar Dedek sekolah. Dedek sudah kelas 5. Percaya nggak? Oh my goodness. Dedek sudah di kelas 5 5th grade ya. Dan Kak Sas antar ini minggu kedua karena Dedek di sekolah privat. Jadi sekolah privat biasanya dia lebih awal dari sekolah publik ya, sekolah umum. Sebelum Labor Day weekend sudah mulai 1 minggu. Jadi ini minggu kedua dan hari Jumat ya hari ini udah akhir weekend ya. Anyway, habis itu Kak Sas kesini. Kak Sas ada di tempat parkir di Target ya. Kak Sas mau beli barang-barang kayak sabun, shampoo dan sedikit kebutuhan dapur. So sehabis dari Target, Kak Sas akan pulang, bawa belanjaan pulang, dan habis itu Kak Sas akan nge-gym sebentar, dan habis itu ada meeting kayak consult gitu ya, bersama-sama psikoterapis yang lain dan juga psikiatris untuk pekerjaan Kak Sas. Jadi meetingnya jam 11 ya, jadi Kak Sas akan ke sana buru-buru ya, habis itu pulang dan buat pekerjaan rumah. Anyway, Kak Sas mau berbicara tentang komunitas. Bagaimana kehidupan Kak Sas di sini ya? Kehidupan saya di sini sebagai orang Indonesia, satu biji di komunitas Kak Sas ya. Kadang-kadang kalau ada orang tanya ya, pekerjaan kamu apa? Therapist, dikirinya itu massage therapist ya, karena kebanyakan orang Asia yang tinggal di kota itu massage therapist. Saya bilang saya mental health therapist atau psychotherapist ya. Oh iya gitu, karena kadang-kadang dipandangnya ya orang Asia itu Inggrisnya kurang bagus dan mungkin ya dikiranya kalau menjadi seorang terapis itu kan harus mempunyai pendidikan yang lumayan dan juga harus fluent dalam berbahasa dan budaya orang lokal ya. Jadi juga tesnya itu sangat susah dan magangnya itu untuk mendapatkan license practice itu juga panjang dan lama prosesnya. Jadi tidak jarang sekali ada orang Asia menjadi psikoterapis di Amerika ya, very rare. Saya kenal Mbak Dini yang ada di Massachusetts, seorang terapis juga ya, sangat jarang sekali. Dan saya juga kenal kayaknya Vilia, namanya Vilia, saya kurang tahu ya, itu ada satu, saya kenal 2 setidaknya ya. Tapi di daerah sini, daerah Kak Sas, saya belum kenal ada orang Asia yang menjadi terapis ya, psikoterapis. Anyway, omong punya omong, kadang-kadang ditanyain begitu saya senang memberikan jawaban, oh bukan, oh no, I'm mental health therapist, oh your English is so good. Itu saya merasa kadang-kadang serasa dipuji dan juga kayak merasa sebagian saya kok kayak antara dipuji dan dipatronize gitu ya kadang-kadang. Tapi saya berlega hati, saya tidak merasa sakit hati. Mungkin karena di saat orang melihat kita ya, psychologically yang dilihat itu physical appearance, penampakan kita kan ya. Kita honest saja lah ya, jujur saja. Di saat kita melihat orang, impression kita itu adalah pertama kali itu adalah appearance, karena itu yang kita bisa lihat dengan mata. Kita tidak tahu siapa orang itu sampai kita berbicara ya. Jadi mungkin kebanyakan orang ini orang dari mana, apakah dia berbahasa Inggris, sampai mereka bisa bicara sama saya, mereka nggak tahu kan, kecuali orang-orang yang sudah kenal sama saya. Anyway, move on. Nah, itu komunitas di sini itu sangat tight.
karena kota kecil ya, orang sudah kenal sama satu lain ya. Kalau kita tidak pandai-pandai juga bergaul dan juga pandai-pandai menempatkan diri kita ya, susah sekali untuk mengintegrasi diri kita ke komunitas ini ya. Especially dalam profesional juga ya. Kita harus pandai-pandai membawa diri dan juga menjaga profesi kita. Nah, kemarin Kak Sas nge-gym, ini karena ngomong Kak Sas ke-trigger nih, ini mau ke gym ya, habis ke target ya. Mudah-mudahan Kak Sas nggak ngomong terlalu lama, nggak mau telat sama Kak Sas, ada yoga nanti 9:30. Habis sebelum itu Kak Sas mau ke sauna dulu. Nah, di sauna kemarin tuh saunanya penuh ya. Sauna untuk perempuan, sauna laki-laki beda ya. Nah, kayak di locker room gitu di sauna itu banyak ibu-ibu ya. Nah, mereka tuh udah kenal sama satu lain, mereka dari sini, mereka kenal banyak orang. Nah, kalau kalian tidak pandai-pandai atau tidak punya kenalan, akan merasa kayak I'm so alone, gak punya teman gitu. Saya sudah tinggal di sini lama, jadi saya sudah kenal banyak orang, kemana-mana juga saya ada banyak kenalan. Orang kenal saya, mungkin pasien, mungkin teman dari gereja, mungkin teman dari Bible study, atau mungkin kenalan teman, atau dari sekolah dede ya. Jadi sudah luas kenalan saya atau social network saya ya. Jadi saya tidak memikirkan panjang ya. Tapi kadang-kadang kalau orang yang nggak kenal saya, dipikirnya ini orang dari mana gitu, nggak tahu kan ya. Mungkin kelihatan kayak Thailand ya, saya Kak Sas bilang Thailand itu, shortnya Thai ya. Di sini ada orang tanya, kamu dari Thailand ya? Saya, bukan, saya bukan orang Thailand, orang Filipino. Kamu orang Filipino? Oh bukan, kebanyakan orang Filipino itu lebih pendek dari saya ya. Saya tidak tinggi-tinggi banget sih, cuman tinggi saya lebih tinggi dari orang Filipino. Rata-rata orang Filipino itu lebih pendek dari saya. Jadi physical appearance ya. Tapi orang Indonesia itu, kalau orang itu tidak tahu, mereka tidak bisa menebak, oh kamu orang Indonesia ya? Paling enggak Filipina, paling enggak Thailand, kamu orang mana gitu. Jadi orang itu penasaran gitu. Nah, kembali ke sauna lagi. Di sauna tuh banyak orang. Nah, saya kenal cuman 2 orang ya. Kakak ipar saya kebetulan kita ke kelas bar together, dan teman dia dan saya kenal. Nah, kita berbicara, bersambung, dan orang juga nimbrung gitu. Jadi kayak komunitas gitu, lebih asik gitu. Jadi karena saya bisa membawa diri dan saya sudah kenal orang, dan saya dengan sister-in-law kakak ipar saya, kita juga baik relationship kita ya. Nah, merasa ada komunitas gitu. Kak Sas jarang sih sekali ngevlog, cuman di sini tuh orang nggak suka di privasinya terganggu ya. Anyway, kita jaga privasi orang lain. Nah, di situ Kak Sas merasa the important things, pentingnya mempunyai komunitas. Karena kalau tidak akan merasa terisolasi dan tersendiri, jadi tidak kerasan. Nah, Kak Sas menangani banyak cases seperti itu, kayak ibu-ibu yang pindah dari kota Minneapolis, Saint Paul gitu, waktu COVID dan George Floyd dan stuff seperti itu. Orang banyak pindah ke sini karena di sini lebih tenang, sangat aman, dan lingkungannya sangat bagus. Jadi banyak orang yang retire atau pensiun pindah ke sini. Nah, ibu-ibu kalau sudah 60-an gitu kan, cari teman agak susah juga. Jadi kadang-kadang itu karena terisolasi dan tidak ada pekerjaan karena sudah pensiun, mereka itu dalam adjustmentnya masa adjustment itu sangat susah. Kadang-kadang akan membawa ke arah depression atau depresi ya. Di situ banyak kasus yang Kak Sas tanganin. Anyway, untuk kalian yang pindah ke negara baru, tempat baru, usahakan untuk mencari komunitas biar kalian itu nggak terisolasi. Teman dari sekolah anak kalau masih muda ya, kalau udah pensiun cari komunitas ibu-ibu yang pensiun, atau ya, kalau anak muda mahasiswa mungkin dari gereja, youth group, dan segala macamnya. Itu kan banyak juga.
Anyway, ini wejangan dari Kak Sas. Semoga tidak terlalu panjang dan lama. Kak Sas mau shopping, habis itu ke gym. Alright guys, God bless you. Salam hangat dari Minnesota, Amerika. Bye-bye. You give me, 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 you give me everything I need.